Pemirsa, tahapan rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai dilakukan dan hasilnya dari 6 wilayah pasangan Prabowo Anung Rano Karno unggul di 6 wilayah. Dan untuk agenda besok ini akan dilanjutkan dengan penetapan hasil Pilkada atau Pilgub Jakarta. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini kita telah bergabung bersama saya Hendri Satrio, founder Lembaga Survei Kedai Kopi dan perwakilan dari pasangan Prabowo Rano Aris Setiawan. Kami juga masih menunggu perwakilan dari pasangan Ridho untuk menanggapi hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Saya akan ke Mas Hensat dulu. Selamat malam Mas Hensat. Mas Aris juga sudah bergabung ya. Selamat malam Mas Aris. Baik, saya ke Mas Hensat. Mas Hensat, rekapitulasi Pilkada Jakarta selesai, pasangan Prabowo unggul 50,07%. Artinya sudah pasti Pilgub Jakarta satu putaran, Mas Hensat? Ya, kalau kita lihat dari rekapitulasi sulit ya kalau kemudian ada keputusan yang dimengerti publik bila kemudian diputuskan 2 putaran, Eva. Jadi memang sejak perhitungan atau real count hitung cepatnya KPU kemudian diumumkan oleh pasangan Pram Rano, kemudian mengacu kepada quick count hasil lembaga-lembaga survei, itu memang kan sudah mengindikasikan adanya sangat mungkin satu putaran Pilkada Jakarta ini. Apalagi tadi kita lihat di rekapitulasi di semua wilayah unggul. Nah, memang ada aturan juga di MK kalau ingin melakukan sengketa atau gugatan, ini bedanya tipis, jadi hanya 0,07, jadi bisa dilaksanakan sengketa pemilu. Makanya harus ditunggu sampai ujung apakah ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Jakarta ini, Eva. Nah itu sebetulnya kelihatannya KPU juga tidak ingin terburu-buru, kemudian juga Pram Rano juga tidak ingin terburu-buru, tapi kalau dilihat dari hasil rekapitulasi itu dengan ada perbedaan 0,07 harusnya memang satu putaran. Nah ini juga diingatkan ke seluruh pemirsa Metro TV, jadi aturannya bukan 51%, tapi 50% plus satu suara saja. Nah kalau 50% plus satu suara, kelebihan 0,07% ini cukup banyak dan besar. Nah sekarang ada juga pertimbangan di Mahkamah Konstitusi terhadap laporan-laporan, Eva. Misalnya apakah laporan di sebuah TPS atau 2, 3, 4, 5 TPS itu akan berpotensi mengurangi suara atau mengubah rekapitulasi suara atau tidak. Apakah akan mengubah keunggulan atau tidak. Nah, Mahkamah Konstitusi biasanya kalau tidak mengubah keunggulan, maka tidak akan dilaksanakan pemilihan atau pengambilan suara ulang atau PSU. Tapi kalau kemudian ditengarai berpengaruh akan bisa mempengaruhi, maka biasanya akan dilakukan PSU. Nah, kalau terkait sejarah ya Eva ya, di MK kalau tentang hasil pilkada memang beraneka ragam. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Berbeda dengan di Pilpres, itu semua sengketa ditolak, tapi kalau di Pilkada beberapa ada yang diterima. Maka ini memang saat ini kubu Ridho ya pasti sedang menyiapkan catatan-catatan penting yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memang dari awal kan kita bisa melihat dari 6 orang peserta calon pilkada ini, memang keunggulan Rano Karno sebagai seorang artis sangat tinggi gitu ya. Nah ditambah lagi dengan blunder besarnya Ridwan Kamil dan Suswono di masa akhir. Jadi mesin Ridho itu sebetulnya bekerja dengan cukup kuat. PKS, Gerindra, Golkar yang saya tahu bekerja sangat keras untuk kemenangan Ridho. Tapi memang di ujung pada saat masyarakat Jakarta mengetahui Ridwan Kamil ternyata tidak mencoblos di Jakarta, kemudian Suswono juga tidak mencoblos di Jakarta, itu dianggap kurang all out oleh warga Jakarta, karena warga Jakarta ingin juga pemimpinnya juga berkorban lah masuk dan dipilih di Jakarta, dianya juga ada di Jakarta. Tapi hal-hal ini hanya sebatas analisa dan rekapitulasi sudah terjadi. Kita tunggu saja besok pengumumannya. Tadi sempat kita dengar dari KPU besok akan diumumkan mulainya 12:30, tapi wartawan dipersilahkan makan siang dulu. Jadi kalau ada pemirsa Metro TV mau coba makan siang dengan KPUD mungkin besok bisa.
Nah, apakah besok akan mengubah suara? Saya kok nggak yakin akan mengubah. Tapi apakah gugatan MK akan dimasukkan atau akan didorong ke MK oleh Ridho? Saya hampir yakin bahwa itu akan dilakukan oleh Ridho karena memang selisihnya hanya 0,07%. Demikian ya Pak. Baik, sebelum kita bahas potensi gugatan ke MK, saya akan minta tanggapan dulu Mas Aris Setiawan, bagaimana tim pemenangan pasangan Prabowo Rano merespon hasil rekapitulasi yang tadi disampaikan, kita sudah saksikan ya untuk tingkat provinsi masih unggul Prabowo Rano. Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU ya yang sudah sangat transparan dalam melakukan rekapitulasi suara berjenjang. Bukan saja di tingkat provinsi sebenarnya, tetapi sejak rekapitulasi di kecamatan, mereka menyebar link YouTube resmi masing-masing KPU ya di daerah tersebut untuk agar masyarakat bukan saja secara langsung bisa memantau di lokasi, melainkan juga bisa memantau ya melalui YouTube, melalui media sosial proses rekapitulasi di kecamatan. Dan malam ini tentu saja selain juga dilakukan di akun resmi KPU tetap provinsi, tetapi juga disiarkan di media nasional. Ini memberikan suatu transparansi pekerjaan yang kinerja-kinerja yang terbuka kepada masyarakat untuk menghindari sebenarnya dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa hal-hal ini ada dugaan-dugaan kecurangan. Ya memang kalau misalnya dikatakan dituduhkan itu kecurangan ke kubu paslon 3 ini ya sedikit tidak sulit dimengerti oleh akal sehat karena bagaimanapun kami pasangan Mas Pram dan Bang Dul hanya didukung misalnya oleh dua partai ya yaitu Pak PD Perjuangan kemudian juga ada juga Hanura yang itu sebenarnya bahkan tidak ada dalam pemerintahan kalau itu dihitung dari representasinya jumlah misalnya ada menteri atau kepala lembaga di tingkat pusat. Justru misalnya paslon Ridho misalnya pernah dikampanyekan oleh seorang menteri, seorang wakil kepala KSP, juga utusan khusus presiden yang di hari tenang misalnya itu menyebar surat ajakan memilih ya walaupun itu sebenarnya diatur oleh KPU sebenarnya tidak boleh secara undang-undang gitu loh. Artinya kalau kita ditujukan sebagai pihak yang melakukan kecurangan secara TSM itu sama sekali saya pikir tidak logis, tidak nyambung karena kami pun berjuang bersama masyarakat gitu. Dan kami bersyukur tidak ada perubahan dari hasil perhitungan internal kami yang berdasarkan juga hasil yang diupload ke website KPU yaitu 50,07%. Jadi insya Allah tidak ada perubahan yaitu Mas Pram dan Bang Dul dikehendaki mayoritas warga Jakarta untuk memenangkan pilkada satu putaran. Dan kami percaya ke depan baik itu pihak KPU, pihak Bawaslu, TNI, Polri akan terus melakukan tindakan-tindakan yang profesional, tindakan-tindakan yang netral untuk menjaga dan menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan, untuk menjaga dan menghormati 50,07% suara masyarakat Jakarta. Jangan sampai masyarakat Jakarta justru dibuat tidak senang atau masyarakat Jakarta dibuat kecewa ketika misalnya ada upaya-upaya memaksakan dua putaran dengan cara yang di luar hukum. Itu yang sebenarnya masyarakat Jakarta tidak ingin dan kami tidak ingin. Kalau itu terjadi justru saya pikir ini adalah kemunduran dari demokrasi. Karena proses demokrasi yang terbuka, transparan, selain itu sudah dicontohkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, juga sudah dilakukan misalnya hari ini oleh KPU dengan mempertontonkan seluruh proses rekapitulasi di tingkat pusat, termasuk juga tadi mengatakan bahwa pemberitahuan ke masyarakat itu yang ternyata hanya 10%, itu pun karena sesuai aturan juga misalnya tidak bisa memilih karena sudah meninggal, kemudian juga sudah beralih status sebagai TNI Polri yang tidak bisa memilih, misalnya seperti itu. Nah ini hal-hal yang masyarakat perlu tahu. Dan alhamdulillah masyarakat di hari ini, malam hari ini, sebenarnya sudah mengetahui bahwa Pilkada Jakarta akan berjalan cukup satu putaran dengan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Namun demikian, untuk resminya ditetapkan besok hari dan kami menghargai seluruh proses-proses hukum yang ada selanjutnya, menghargai dan menghormati proses-proses sengketa misalnya yang diajukan oleh baik itu kubu Ridho atau mungkin kubu 2, asalkan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan koridor hukum.
sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang seperti itu. Kita akan bahas lagi Mas Aris dan juga Mas Hensat terkait dengan rekapitulasi berjenjang yang sudah diselesaikan oleh KPU. Tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.